Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat, panjang umurnya, murah rezeki. Ya, pokoknya mah bahagia deh. Lagi dalam keadaan bahagia semuanya. Amin, amin ya Allah rabbal alamin. Oke, menyambung tugas yang kemarin. Kita akan bahas sedikit pengertian tentang perusahaan jasa ya. Sebelum kita masuk ke program aplikasi komputer akuntansi atau software pengelola keuangan akuntansi. Yang pertama di sini kita akan bahas pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa memiliki 4 karakter, 7 ciri, dan 7 bidang. Ingat rumusnya ya. Jasa itu memiliki 4 karakter, 7 ciri, dan 7 bidang. Oke, pengertian perusahaan jasa itu adalah entitas atau pelaku usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, secara garis besar atau secara umum ya, insya Allah anak akuntansi mau sudah paham ya pengertian perusahaan jasa. Itu berarti perusahaan yang jualannya apa? Jualannya jasa ya. Contohnya ya banyak, kayak tukang dokter, bisa guru, dan lain sebagainya. Oke, untuk melayani kebutuhan masyarakat. Nah, masyarakat di sini sama sih ya, kayak perusahaan dagang, perusahaan manufaktur juga melayani kebutuhan masyarakat. Kalau tidak dibutuhkan oleh masyarakat, mau kemana dijualnya? Ya, jadi otomatis ini masih disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sesuai kebutuhan masyarakat yang masyarakat benar-benar membutuhkan. Ya, pokoknya produknya adalah jasa, yang dijualnya adalah jasa. Oke, semua perusahaan ya tidak dapat dipungkiri tujuan utamanya pasti mengharapkan laba. Laba itu apa? Keuntungan ya. Jadi semua perusahaan secara umumnya itu pasti ingin mendapatkan laba atau keuntungan ya. Walaupun di lapangannya itu tidak semua perusahaan itu mengharapkan laba atau keuntungan. Kalau misalkan yang punya usahanya ini memang sudah sudah kaya raya dan memang sudah tidak butuh uang, malah dia mau berniat sedekah segala macam, bisa aja dia bikin usaha jasa, tapi niatnya keuntungan yang di situ untuk diberikan ke masyarakat, bisa aja. Tapi secara umum pasti perusahaan itu mencari keuntungan. Oke, pengertiannya ingat ya, hafal. Anak akuntansi harus tahu basic ini. Perusahaan jasa itu menjual jasa. Oke, di luar perusahaan jasa ada berapa perusahaan lagi yang harus kita ketahui? Ada 3 kan jenis perusahaan ya. Perusahaan itu ada jasa yang pertama, yang kedua ada perusahaan dagang, yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Oke, yang jasa ini yang kita bahas sekarang, menjual jasa. Kemudian yang kedua perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu produknya adalah produk berwujud ya, kayak jual pulpen, jual buku ya, itu perusahaan dagang tanpa merubah bentuk dari produk itu ya. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan manufaktur. Nah, manufaktur itu cirinya dia membeli bahan baku, dia olah, kemudian baru dia jual ya. Jadi prosesnya harus ada proses produksinya atau merubah wujud dari bentuk barang. Bisa dimulai dari barang setengah jadi, dia bikin jadi, atau bisa jadi produk dari nol yang belum terwujud apa-apa,
kemudian dikumpulkan bahan-bahan, proses produksi dan menghasilkan satu produk. Itu namanya perusahaan manufaktur. Sekarang kalau misalnya ditanya dari ketiga perusahaan itu, perusahaan apa yang pengelolaan keuangannya paling mudah? Nah, dari namanya aja itu sudah kita lihat ya, perusahaan jasa menjual jasa. Nah, menjual jasa saja itu tidak terlalu ribet untuk pengelolaan keuangannya karena tidak banyak jenis akunnya. Kalau di jasa, semakin banyak jenis-jenis akun yang keluar dalam pengelolaan keuangan itu akan semakin rumit. Tapi kalau di jasa kan terbatas ya, jualnya hanya jasa. Nah, paling akun-akun yang keluar itu kas, penjualan jasa ya, atau pendapatan. Kemudian jasa itu paling jarang dihutangi ya. Kalau jasa biasanya paling jarang dihutangi. Kayak misalkan cukur, bayar ngutang deh, besok dibayarnya, kan rada-rada gimana gitu kan, tidak umum kalau misalkan jasa dihutangi ya. Oke, yang paling mudah kalau misalnya ditanya perusahaan mana yang paling mudah untuk dikelola keuangannya atau dibuat laporan keuangannya, pasti perusahaan jasa. Oke, kemudian masuk lagi ke 4 karakteristik perusahaan jasa. Jadi karakteristik perusahaan jasa itu ada 4 ya. Yang pertama, tidak berwujud atau abstrak atau tidak dapat dilihat. Yang kedua, tidak dapat disimpan karena tidak berwujud. Yang ketiga, tidak dapat dipisahkan antara produk yang dihasilkan dengan kegiatan konsumsinya. Jadi harus dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang keempat, produk yang dihasilkan atas jasa bervariasi atau heterogen, masih bermacam-macam. Oke, kita lihat karakteristik yang pertama, tidak berwujud atau abstrak atau tidak dapat dilihat. Kenapa tidak dapat dilihat? Ya kita lihat aja contohnya, misalkan dokter. Ya, dokter dia jualan barang nggak? Oke, yang jual obat siapa? Yang jual obat biasanya kan apoteker ya. Kalau dokter dia menganalisa, kemudian memberikan resep ya, memeriksa terus ngasih resep, udah ya. Tapi kenapa dokter bayarannya mahal? Ya sekolahnya aja mahal ya kan. Terus untuk kesehatan kan rata-rata orang pasti bela-belain dong kalau untuk kesehatan ya. Nah, itu kenapa jasa dokter itu benar-benar mahal gitu dibayarnya, karena memang butuh keahlian khusus gitu. Nah, itulah produk jasanya itu tidak dapat dilihat, tapi manfaatnya bisa dirasakan ya. Oke, kemudian tidak dapat disimpan. Nah, itu tadi karena tidak berwujud, tidak dapat dilihat, otomatis tidak dalam bentuk zat padat atau benda padat apapun ya. Jadi produknya itu bisa dipindah-pindahkan. Kemudian tidak dapat dipisahkan antara produk yang dihasilkan dengan kegiatan konsumsinya, harus dilakukan secara bersama-sama. Sekarang gini, kita masih contohin dokter ya. Oke. Dokter rata-rata memeriksa pasien dengan jarak jauh kah atau langsung kah? Rata-rata dokter itu analisa, untuk supaya keakuratan analisanya pasti antara dokter dan pasien itu harus ketemu langsung kan ya, nggak mungkin dipisahkan. Misalkan dokternya di Jakarta, pasiennya di Bogor misalkan, tapi dokter berani ngasih resep sedangkan pemeriksaannya belum benar-benar sesuai gitu, maksudnya belum sesuai SOP, harus diperiksa denyut nadi segala macam gitu kan. Itu beresiko sekali kalau misalnya dokternya seperti itu. Jadi harus di waktu yang sama dengan si penjual jasa, kemudian pembeli jasa harus ada di satu tempat yang sama ya. Kalau misalnya jasanya seperti itu, seperti dokter ya yang harus meriksa langsung gitu. Atau ini deh,
tukang cukur. Sekarang kalau misalnya tukang cukurnya di Jakarta, yang mau dicukurnya di Bogor, gimana? Ya rambutnya mau dipotong-potong, otomatis nggak mungkin kan pesan online misalkan kepalanya dikirim ke Jakarta, nanti dicukurin dulu terus dibalikin lagi, yang insya Allah kan nggak bisa gitu. Nah, gambarannya seperti itulah gambaran dasarnya ya. Kemudian nomor 4, produk yang dihasilkan atas jasa bervariasi. Bervariasi atau heterogen, ya bisa bermacam-macam. Ya banyaklah contohnya kayak dokter, guru, tukang cukur dan lain-lainnya, banyak pokoknya. Oke, kemudian ada 7 ciri perusahaan jasa. Tadi karakter ya. Kalau karakter hafal kan ya? Apa sih yang dimaksud dengan karakter? Sekarang kalian suka dengar, oh si ini mah karakternya gini, karakternya gini. Kalau karakter biasanya kan bawaan lahir ya kalau orang. Nah, hampir sama kalau perusahaan juga, ini bawaan lahirnya perusahaan tuh seperti ini. Tapi kalau ciri-ciri ini kayak apa ya? Ciri fisik lah. Oh, si ini mah rambutnya ikal, misalnya sini rambutnya apa namanya? Lurus. Nah, itulah ciri-ciri. Jadi bisa ini ya, apa? Lebih spesifik kalau ciri-ciri. Yang pertama ada kegiatan operasional utamanya adalah menjual jasa. Oke, sudah pasti. Kemudian tidak memiliki persediaan produk secara fisik karena tidak berbentuk tadi. Jadi tidak bisa di stok jasanya, ya. Kemudian bisa membutuhkan atau tidak membutuhkan produk barang yang berwujud dalam proses produksinya. Nah, kayak tukang potong rambut. Sekarang butuh nggak dia alat atau barang yang berwujud untuk menjual jasanya? Kayak kira-kira gimana? Pasti ya, pasti butuh. Kenapa butuh? Karena untuk mencukur rambut itu dia kan butuh alat, butuh gunting, butuh apa lagi? Mesin cukur, ya, dan lain-lain sebagainya. Oke, itu gambarannya. Kemudian jasa yang diberikan kepada tiap-tiap konsumen tidak persis sama. Nah, kayak dokter tadi ya. Jadi setiap pasien itu kan keluhannya beda-beda. Kemudian penanganannya juga pasti beda-beda, ya kan? Nah, gambarnya seperti itu. Kemudian tingkatan harga jual produk jasa mempunyai sifat yang tidak dapat digeneralisasi, ya. Karena dalam bentuk jasa tadi pelayanannya beda-beda tiap pasien. Nah, harganya juga ya biasanya pasti beda-beda. Kalau dokter biasanya nanti tergantung sama obatnya. Obatnya beda ya harganya juga beda. Kemudian dari jenis penyakitnya nanti bisa beda-beda. Kemudian tidak terdapat harga pokok produksi. Nah, sudah jelas ya. Karena jasa itu keahlian, tidak ada barang yang dijual, jadi tidak ada perhitungan harga pokok produksinya. Ya, beda lagi dengan perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, itu pasti dihitung. Pengeluaran biaya dalam satu kali produksi berapa, ngabisin uang berapa, ya kan. Kemudian kita keuntungannya pengen berapa, nah di situ fungsi HPP, hitung HPP. Kalau di jasa tidak. Kemudian yang ketujuh, ciri yang ketujuh itu hanya ada unsur pendapatan dan biaya pada perhitungan laporan laba rugi. Nah, lebih simpel kalau di perusahaan jasa. Hanya ada pendapatan dan biaya-biaya pada perhitungan laporan laba ruginya. Ya, tidak ada persediaan, tidak ada pembelian. Ya, itu beda lagi. Itu bisa ada keluar di perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Kemudian yang terakhir di sini ada 7 jenis atau bidang perusahaan jasa di Indonesia. Oke, yang pertama jasa keuangan, kedua jasa transportasi, ketiga jasa telekomunikasi, keempat jasa medis dan kesehatan. Kemudian yang kelima jasa kebersihan. Pak Wahyu misalkan. Nah, itu kan jasa juga sama jualnya. Kemudian jasa desain yang ahli-ahli desain itu jualnya dalam bentuk
jasa keahlian, jasa pendidikan kayak kita lah ya. Jasanya itu ada, produknya itu di guru menjual jasa dengan membimbing anak-anak supaya bisa gitu di jasanya di sana. Oke, ini ingat-ingat ya, rumusnya ada 477. Jadi 4 karakter, 7 ciri dan 7 bidang ini ya. 4 karakter, 7 ciri dan 7 bidang. 4 karakter, 7 ciri dan 7 bidang. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Tapi sebelum kita akhiri, saya mau ngingetin lagi nih, untuk yang belum mengumpulkan tugas itu masih ada. Kalau yang sudah mengumpulkan tugas itu sudah saya kasih nilai langsung hari ini ya. Pokoknya masih ditunggu. Nah, ini pertemuan ketiga ya kita. Nah, mudah-mudahan pertemuan keempat masih sehat semuanya, masih bisa mengikuti KBM daringnya dan semangat, pokoknya harus semangat. Oke, yang tugas kemarin ada yang kurang paham juga kayaknya ya. Yang saya tugaskan kan di sini semuanya, semua jenis jasa transportasi, telekomunikasi, medis dan sampai pendidikan itu harus ada, dan berikan minimal 2 contoh nama perusahaannya. Nah, penilaian juga itu berdasarkan itu. Kalau misalnya yang belum ya berarti nilainya di bawah yang sudah pasti. Ya, mungkin mohon maaf juga karena mungkin saya kurang jelas juga ngasih infonya. Tapi terima kasih yang sudah mengerjakan. Ya, sekali lagi hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.